Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua pasti asing dengan di dalam hukum fikih itu adalah ada hukum lian. Apa itu lian? Sebagian ulama besar mengatakan bahwa lian berasal dari kata al-la'nu, yaitu dimana keadaan bahwa seorang suami dengan istri itu saling melaknat. Lian terjadi ketika suami menjatuhkan tuduhan kepada seorang istri, tetapi seorang suami ini tidak bisa menghadirkan 4 saksi yang disyaratkan untuk persaksian dari tuduhan zina gitu. Maka ketika seorang suami tidak merasa anak yang dikandung oleh istrinya adalah hasil dari berhubungan dengan istrinya, dengan suaminya atau dengan dia yang sah, maka dia harus melakukan lian. Nah, lian itu ketika seorang istri dihadapkan kepada saksi atau kepada hakim khususnya, lalu suami ini berkata bahwa contohnya seperti ini, demi Allah sesungguhnya istri saya telah melakukan zina, atau bisa dengan kalimat ini, ketika seorang istri sedang hamil, maka suami bisa melian seperti ini contohnya, demi Allah sungguhnya anak yang dikandung dari istriku bukanlah anakku. Nah, maka kalimat ini harus diucapkan 4 kali, dan kalimat terakhirnya harus diucapkan bahwa sungguhnya Allah melaknat orang-orang yang telah berdusta. Maka dan tuduhan lian ini bisa dibatalkan atau had lian ini bisa gugur ketika istri melakukan sumpah yang sama, melakukan lian yang sama. Nah, seperti contohnya, sesungguhnya demi Allah, sungguhnya apa yang dituduhkan suamiku adalah fitnah, dan suamiku adalah orang yang dusta. Nah, ini juga harus diucapkan 4 kali, dan kalimat kelimanya, sungguhnya Allah akan murka terhadap orang-orang yang berbuat dusta. Nah, ini juga dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 6-9. Makanya, dan ada beberapa akibat jika seorang suami melakukan lian terhadap istri. Yang pertama itu, yang akan akibat dari lian adalah cerai dan tidak bisa dirujuk untuk selama-lamanya. Nah, maka ketika seorang suami melakukan talak, itu masih bisa dirujuk, kecuali talaknya sudah 3 kali, kan harus menikah dulu dengan yang lain. Nah, ketika lian ini dijatuhkan kepada seorang istri, maka seorang suami ini tidak bisa merujuk atau tidak bisa menikahi lagi untuk selama-lamanya. Nah, yang kedua, akibat yang sangat fatal dari lian ini adalah ketika putusnya nasab anak kepada ayahnya, dan anak itu nasabnya hanya kepada ibunya saja. Maka ketika seorang suami melian istrinya, anak yang lahir dari istrinya itu nasabnya tidak akan jatuh kepada ayahnya atau kepada suaminya, namun hanya jatuh kepada ibunya saja atau istrinya. Makanya lian ini sangat kompleks, dan memang ketika seorang suami melakukan lian, maka harus dianjurkan untuk menghadirkan hakim, karena memang ini perkara yang sangat berat, maka harus menghadirkan hakim gitu. Dan apabila suami dapat menghadirkan 4 saksi ketika seorang istri melakukan zina misalnya, maka tidak diberi had lian, tapi diberi had zina, karena memang qadzaf itu. Makanya semoga kita termasuk orang-orang yang mempunyai istri atau orang-orang yang punya suami yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sekian penjelasan singkat dari soal li'an dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.